Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alim Muzaki dari MPIA akan mepresentasikan artikel saya yang berjudul Peran Guru dalam Mempertahankan Intelektualitas Siswa di Masa Pandemi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa situasi pandemi yang melanda dunia akhir-akhir ini menjadi tantangan baru bagi sistem pendidikan, tak terkecuali di Indonesia. Sistem pembelajaran yang semula merupakan sistem pembelajaran tatap muka menjadi hal yang harus diantisipasi demi memutus rantai persebaran corona. Kemudian pemerintah dengan terpaksa menetapkan kebijakan-kebijakan baru dalam dunia pendidikan khususnya, yaitu sistem pembelajaran jarak jauh yang sudah dimulai sejak akhir Maret tahun lalu. Akan tetapi, ternyata pelaksanaan sistem pembelajaran ini juga memiliki problema tersendiri bagi peserta didik, orang tua, maupun dari pihak tenaga pengajar sendiri. Menurut Profesor Dr. Arif Rahman MPD, selaku Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, menyebutkan bahwa ada 51 juta siswa dan hampir 3 juta guru, bahkan mungkin lebih, yang terdampak pandemi. Hal ini menyebutkan bahwa bukan hanya peserta didik yang mengalami problema dalam pelaksanaan kebijakan ini, akan tetapi juga dari pihak tenaga pengajar. Menurut mereka, hal-hal yang permasalahkan dalam pelaksanaan kebijakan ini salah satunya adalah masalah kepemilikan gawai peserta didik dan tingkat kapasitas TIK mereka. Apakah mereka bisa mengikuti pembelajaran tanpa harus tatap muka dengan hanya mengandalkan pemberian tugas dan pemberian materi melalui WA ataupun media-media pembelajaran lainnya. Pihak peserta didik, survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak menyebutkan bahwa ada 76,7% siswa yang tidak menyukai pembelajaran jarak jauh. Hal disebabkan hingga saat ini pembelajaran hanya berupa pemberian materi dan tugas yang harus segera dikumpulkan tanpa ada interaksi langsung dengan guru. Bagi siswa yang memiliki orang tua yang bersedia untuk mendampingi mereka dalam belajar mungkin tidak bermasalah. Akan tetapi, bagaimana dengan siswa yang orang tuanya selama ini menyerahkan pendidikan sepenuhnya pada guru? Pasti orang tua mereka akan merasa keberatan untuk mendampingi, karena bagaimanapun mereka juga harus tetap bekerja, samping juga harus mendampingi anak mereka dalam belajar. Dari pihak peserta didik sendiri, mereka juga berkemungkinan besar akan merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dikarenakan pembelajaran mereka yang monoton tanpa ada satu hal yang menarik minat mereka. Nah, hal ini yang akan menghambat perkembangan intelektualitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa seorang guru atau dosen mempunyai peran yang vital yang tidak tergantikan oleh teknologi. Karena bagaimanapun, meskipun peserta didik dapat dengan mudah mengakses materi yang harusnya mereka pahami di internet, akan tetapi tanpa ada penjelasan dan pemahaman langsung dari guru, maka tingkat pemahaman mereka akan berbeda. Karena ada sisi lain dari pembelajaran tatap muka yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Contohnya adalah pendidikan karakter dan contoh yang langsung dari guru. Kualitas mutu pendidikan anak di masa pandemi tidak dapat disamakan di masa seperti tingkat kualitas pendidikan mereka di masa normal. Hal ini dikarenakan memang ada beberapa hak belajar anak yang tidak dapat kita berikan. Seperti contohnya, dari pihak pendidik sendiri tidak dapat berinteraksi langsung dengan murid, sehingga tidak dapat menjelaskan materi secara langsung dan memastikan bahwa murid tersebut paham. Seperti contohnya, ketika membahas materi tentang matematika, nah, anak hanya dapat memahami materi dari materi yang telah dibagikan oleh guru kepada murid. Akan tetapi, sudah pasti tingkat pemahaman mereka tidak akan sama. Bisa jadi mereka ketika diajar langsung oleh guru, mereka dapat paham hanya dengan satu atau dua contoh. Akan tetapi ketika mereka memahami dari materi yang hanya diberikan melalui seperti mungkin video atau gambar, mereka mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk dapat memahami materi tersebut. Sehingga peran guru atau dosen di sini menjadi penting. Dikarenakan ada sisi yang memang tidak dapat digantikan oleh
teknologi. Meskipun meskipun di masa pandemi ini dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini, murid dapat dengan mudah mengakses materi mereka di internet, sehingga banyak referensi, banyak contoh, dan banyak berbagai macam cara. Akan tetapi ya begitu, tingkat pemahaman mereka akan berbeda dengan ketika mereka belajar langsung. Dengan hal tersebut yang menyebabkan anak merasa jeli dalam belajar itu dapat menghambat intelektualitasnya, dapat menghambat perkembangan intelektualitasnya, sehingga dari tenaga pendidik memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem pembelajaran sehingga anak tidak merasa bosan dan tetap memiliki pembelajaran sehingga proses perkembangan intelektualitasnya tadi tidak terhambat. Selain dengan sistem pembelajaran di daring atau dalam jaringan, guru juga dapat mengembangkan pembelajaran luring, yaitu seperti contoh membuat kelompok-kelompok kecil, kemudian guru datang untuk berinteraksi langsung dengan murid. Selain dengan daring dan luring tersebut, juga ada sistem pembelajaran blended atau campuran, yaitu dari campuran daring dan luring. Seperti contoh, jadi digabungkan antara daring dan luring. Selain itu juga bisa dikembangkan kombinasi antara pemberian materi dengan pengertian lembar kegiatan positif, menonton video, membaca buku cerita yang relevan, permainan interaktif, karya, atau eksperimen mandiri dengan alat dan bahan yang tersedia. Hal ini bisa dikembangkan agar anak tidak merasa jenuh dengan metode yang diberikan oleh guru. Dengan begitu, anak akan tetap merasa senang dan transformasi ilmu antara guru dan murid telah berjalan dengan semestinya. Selain dengan pengembangan metode tadi, pengaturan waktu dan disiplin juga menjadi kunci dalam keberhasilan skema pembelajaran daring ini. Kemudian, dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan tingkat intelektualitas peserta didik setidaknya dapat dipertahankan. Dan meskipun menjadi lulusan dengan titel lulusan corona, tetapi peserta didik tetap memiliki kompetensi yang akan menunjukkan kehidupannya di masa yang akan datang. Sekian presentasi artikel dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.